Perkenalkan, nama saya Susana Natalia Suratruing dengan NIM 214112005 dari Prodi Alih Jenjang Farmasi Universitas Citra Bangsa. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tata laksana obat diabetes mellitus tipe 2. Sebelum masuk pada intinya, terlebih dahulu kita mengetahui definisi DM tipe 2 itu sendiri. Diabetes mellitus atau sering disingkat DM merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, ataupun keduanya. Yang berikut patogenesis diabetes mellitus tipe 2. Resistensi insulin pada sel otot dan hati, serta kegagalan sel beta pankreas telah dikenal sebagai patofisiologi kerusakan sentral dari DM tipe 2. Hasil penelitian terbaru telah diketahui bahwa kegagalan sel beta terjadi lebih dini dan lebih berat dari yang diperkirakan sebelumnya. Organ lain yang juga terlibat pada DM tipe 2 adalah jaringan lemak, gastrointestinal, sel alfa pankreas, ginjal, dan otak yang ikut berperan menyebabkan gangguan toleransi glukosa. Secara garis besar, patogenesis hiperglikemia disebabkan oleh 11 hal. Yang pertama, kegagalan sel beta pankreas, yang kedua, disfungsi sel alfa pankreas, yang ketiga, sel lemak, yang keempat, otot, yang kelima, hepar, yang keenam, otak, yang ketujuh, kolon atau mikrobiota, yang kedelapan, usus halus, yang kesembilan, ginjal, yang kesepuluh, lambung, dan yang terakhir, sistem imun. Berikutnya, penata laksanaan diabetes mellitus tipe 2. Tujuan pelaksanaan secara umum adalah meningkatkan kualitas hidup pasien diabetes. Tujuan penata laksanaannya meliputi yang pertama, ada tujuan jangka pendek, yaitu menghilangkan keluhan DM, memperbaiki kualitas hidup, dan mengurangi risiko komplikasi akut. Ada juga tujuan jangka panjangnya, yaitu mencegah dan menghambat progresivitas penyulit mikroangiopati dan makroangiopati. Tujuan akhirnya adalah turunnya morbiditas dan mortalitas dari DM itu tersebut. Yang berikut langkah-langkah penata laksanaan secara umum, yaitu evaluasi pemeriksaan fisik dan komplikasi dilakukan di pelayanan kesehatan primer. Seperti yang kita ketahui bersama, yaitu pelayanan kesehatan primer itu biasa disebut sebagai Vaskes tingkat pertama. Contohnya yaitu klinik dan puskesmas. Lanjut, jika fasilitas belum tersedia, maka pasien dapat dirujuk ke pelayanan kesehatan sekunder dan atau tersier. Pelayanan kesehatan sekunder itu disebut sebagai Vaskes tingkat 2, sedangkan tersier Vaskes tingkat 3. Selanjutnya, langkah-langkah penata laksanaan secara khusus. Penata laksanaan DM dimulai dengan menerapkan pola hidup sehat atau terapi nutrisi medis dan aktivitas fisik bersamaan dengan intervensi farmakologis dengan obat anti-hiperglikemia secara oral dan atau suntikan. Obat anti-hiperglikemia oral dapat diberikan sebagai terapi tunggal atau kombinasi pada keadaan emergensi dengan dekompensasi metabolik berat, misalnya ketoasidosis, stres berat, berat badan yang menurun dengan cepat, atau adanya ketonuria, harus segera dirujuk ke pelayanan kesehatan sekunder atau tersier. Pengetahuan tentang pemantauan mandiri, tanda dan gejala hipoglikemia dengan cara mengatasinya harus diberikan kepada pasien. Pengetahuan tentang pemantauan mandiri tersebut dapat dilakukan setelah mendapat pelatihan khusus. Selanjutnya, kita masuk pada bagian inti, yaitu prinsip penata laksanaan DM tipe 2. Baik, di sini ada bagannya, saya akan menjelaskan bagannya.
Pada bagian pertama, untuk pasien DM tipe 2 dengan HbA1-nya saat diperiksa itu kurang dari 7,5%, maka pengobatan dimulai dengan modifikasi gaya hidup sehat dan monoterapi oral. Di sini ada berbagai macam golongan obat, tetapi pada monoterapi oral ini sering digunakan itu metformin. Metformin dianjurkan sebagai obat pilihan pertama pada sebagian besar pasien DM tipe 2. Tentunya pemilihan ini memiliki beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama efektivitasnya relatif baik, efek samping hipoglikemianya rendah, netral terhadap peningkatan berat badan, memperbaiki luaran kardiovaskular, dan tentunya harganya juga murah. Jika karena sesuatu hal metformin tidak bisa diberikan, misalnya pasien tersebut mengalami alergi atau efek samping gastrointestinal yang tidak dapat ditoleransi oleh pasien, maka dipilih obat lainnya sesuai dengan keadaan pasien dan ketersediaannya. Jadi jika pasien mengalami alergi terhadap obat metformin, maka dianjurkan untuk memilih golongan obat ini. Misalnya pada golongan sulfonylurea dapat dipilih sebagai obat pertama jika ada keterbatasan biaya, obat tersedia di fasilitas kesehatan, dan pasien tidak rentan terhadap hipoglikemia. Begitu pula pada golongan thiazolidinedion. Pada golongan ini juga dapat dipilih sebagai pilihan pertama, namun harus mempertimbangkan risiko peningkatan berat badan. Pemberian obat ini juga harus diperhatikan pada pasien gagal jantung karena dapat menyebabkan retensi cairan. Begitu pula dengan golongan obat penghambat DPP-4 atau obat golongan penghambat SGLT2. Selanjutnya, untuk pasien DM tipe 2 dengan HbA1c-nya saat diperiksa lebih besar sama dengan 7,5% atau pasien yang sudah mendapatkan monoterapi dalam waktu 3 bulan tetapi tidak bisa mencapai target HbA1c-nya lebih kecil 7%, maka dimulai terapi kombinasi 2 macam obat yang terdiri dari metformin ditambah dengan obat lain yang memiliki mekanisme kerja berbeda. Bila terdapat intoleransi terhadap metformin, maka diberikan obat lain seperti tabelini pertama dan ditambah dengan obat lain yang mempunyai mekanisme kerja yang berbeda. Nah, kombinasi 2 obat ini salah satunya itu harus ada metformin di dalamnya. Dan obat lainnya ditambah dengan yang memiliki mekanisme kerja yang berbeda. Selanjutnya, kombinasi 3 obat. Nah, kombinasi 3 obat ini perlu diberikan bila sesudah terapi 2 macam obat selama 3 bulan, tetapi pasien tidak mencapai HbA1c-nya kurang dari 7%. Atau bisa jadi saat pasien datang periksa, HbA1c-nya itu lebih besar 9%. Maka pertama-tama kita melihat dulu apakah pasien tersebut memiliki gejala atau tidak. Jika pasien itu memiliki gejala, misalnya seperti yang kita ketahui, DM itu memiliki gejala klasiknya yaitu polidipsia atau banyak minum, poliuria banyak buang air kecil, dan polifagia itu sering makan banyak. Atau gejala lainnya seperti lemah, pusing, keringat dingin, dan kadang-kadang kesemutan. Nah, jika pasien itu mengalami gejala seperti yang disebutkan, maka pasien mendapatkan tambahan insulin dengan kombinasi 3 obat. Jadi kombinasi 3 obat itu di dalamnya itu ada insulin. Next, jika pasien tersebut
saat diperiksa tapi tidak ada gejala klinisnya, maka dapat diberikan terapi kombinasi 2 obat maupun kombinasi 3 obat yang terdiri dari metformin atau obat lain pada lini pertama. Bila ada intoleransi terhadap metformin, ditambah dengan obat dari lini kedua. Jadi jika dia tidak ada gejala klinis, maka dia diberikan kombinasi 2 obat pada lini pertama ditambah dengan obat pada lini kedua. Nah, seperti itu penjelasannya. Kemudian pasien yang telah mendapat terapi kombinasi 3 obat dengan atau tanpa insulin, namun tidak juga mencapai target HbA1c-nya lebih kecil 7% selama minimal 3 bulan pengobatan, maka pasien harus segera dilanjutkan dengan terapi intensifikasi insulin. Jika pemeriksaan HbA1c-nya tidak dapat dilakukan, maka keputusan pemberian terapi dapat menggunakan pemeriksaan glukosa darah. Jadi seperti itu prinsip penata laksanaan obat DM tipe 2. Sekian dan terima kasih. Untuk pustaka yang saya gunakan dalam penyusunan PPT ini dari Perkeni 2021, Pedoman Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Mellitus tipe 2 dewasa di Indonesia. Sekian dan terima kasih.